Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Junior dengan NIM 2303316048661. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dengan membawa materi yaitu interaksi antar molekul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Semangat untuk menerima pembelajaran hari ini? Lagi, semangat! Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Mari. Selesai. Baik, hari ini saya presensi dulu kehadirannya. Hari ini ada yang masuk atau tidak? Ada yang tidak masuk atau tidak? Masuk semua, Masuk semua. Pak. Oke, saya cek dulu ya. Oke, Alvito, Hadir. Jihan, Hadir. Yunira, Hadir. Junita, Saya Konita, hadir. Silvi. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, hari ini kita mau melakukan pembelajaran apa ya? Kemarin kita belajar apa ya kemarin? Pertemuan sebelumnya? Dipol, iya. Minggu kemarin kita melakukan pembelajaran gaya Van der Waals. Gaya Van der Waals kemarin ada apa aja? Gaya dipol, Polinduksia, dipol-induksian, lalu dipolisaat, yang ibu kotanya Inggris, yang kota Inggris. Dan gaya Ya, London. Oke, minggu ini, pertemuan hari ini kita akan mempelajari ikatan hidrogen dan pengaruh interaksi antar molekul terhadap sifat fisik zat. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Nyamuk, serangga. Serangga, nyamuk. Ini nyamuknya lagi di atas apa ya? Trampolin kah? Kasur. Enggak dong. Jadi ini merupakan serangga yang dapat berjalan di atas air. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih serangga bisa berjalan di atas air? Kalian pernah lihat nggak serangga berjalan di atas air? Di mana kalian lihat? Di sawah. Di sawah. Di mana? Sungai. Di sungai, di sawah. Di mana? Di rumah nggak ada ya? Di bak kamar mandi. Di bak kamar mandi. Baik, bak kamar mandi. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat permukaan air itu begitu kuat untuk sehingga mampu menahan berat serangga ini? adanya ikatan Ikatan apa? antara hidrogen dengan oksigen di air. Oke. Ada pengaruh dari beratnya serangga nggak? Masa dari masa serangga. Lebih ringan dari air. Masa serangga lebih ringan dari air. Oke. Nah, sebenarnya fenomena serangga yang dapat berjalan di atas air ini merupakan salah satu fenomena dari ikatan hidrogen dan pengaruhnya terhadap sifat fisik zat. Nah, di sini kalian akan mempelajari fenomena-fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari kalian mengenai ikatan hidrogen dan pengaruhnya terhadap sifat fisik zat. Di sini kalian akan dituntut menjadi ahli kimia, di mana ahli kimia di sini kalian akan mampu mengenali, oh fenomena ini ternyata terdapat ikatan ini, oh fenomena ini ternyata berkaitan dengan konsep ini. Nah, jadi apa sih yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran hari ini? Yaitu kalian tuh dapat mengidentifikasi ciri-ciri molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Terus selanjutnya kalian tuh dapat menjelaskan kekuatan ikatan hidrogen daripada gaya Van der Waals. Terus kalian juga akan menganalisis hubungan kekuatan gaya antar molekul terhadap sifat fisik zat. Dan yang terakhir, kalian akan menjelaskan sebuah penjelasan ilmiah terhadap
fenomena yang telah saya berikan nanti. Baik, sebelumnya saya akan menampilkan sebuah fenomena lain ya, selain serangga tadi. Oh ya, sebelumnya saya bagikan dulu LKPD pada kalian. Jadi LKPD ini akan dikerjakan secara kelompok. Untuk kelompoknya sudah saya langsung tentukan saja daripada kalian nanti bingung memilih kelompok. Jadi untuk kelompok pertama nanti ada Zilvi sama Jihan. Kelompok kedua nanti ada Skonita sama Zunita, dan kelompok ketiga nanti ada Yunira sama Alvito. Ya, sekarang kalian silahkan membuka kegiatan belajar pertama ya. Di situ ada video yang harus kalian lihat. Saya langsung tampilkan saja ya. Nah. Oke, ini video apa? Setelah kalian lihat, cairan apa? Air? Ya, air sama etanol. Jadi kalau kalian lihat, mengapa sih etanol itu lebih cepat menguap daripada air? Terus mengapa setelah diteteskan itu air itu masih berbentuk bulatan, sedangkan etanol itu langsung menyebar pada permukaan? Nah, pada fenomena ini tentunya masih ada tentunya masih ada ikatan antara materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, etanol hasumos, baik hidrogen karena ikatan. Nah, selanjutnya ini fenomena yang kedua, air membentuk tetes kedua. Nah, dari fenomena kedua, air membentuk bulatan di atas daun atau mungkin di permukaan lainnya, itu mengapa sih? Terus juga kenapa sih es itu bisa mengapung di permukaan air? Apa sih yang terjadi apabila es di Antartika itu nantinya tenggelam di air, nggak mengapung? Nah, itu pastinya kalian akan mengetahui setelah kalian melakukan penyelidikan atas fenomena yang saya berikan. Jadi menurut kalian, apa sih hubungan fenomena ini dengan pengaruh interaksi antar molekul selain adanya ikatan hidrogen tadi ya? Mungkin kelarutan kah, atau mungkin lipid? Nah, itu kalian akan menyelidiki pada kegiatan belajar hari ini. Nah, kalian kan sudah saya berikan LKPD ya. Selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan LKPD, saya akan memberikan sedikit konsep mengenai ikatan hidrogen dan juga pengaruh interaksi antar molekul
terhadap sifat fisik zat. Oke, ikatan hidrogen. Apa sih ikatan hidrogen itu menurut kalian? Sebuah ikatan hidrogen. Ya, ada lagi? Ada pendapat lain? Ya, sebenarnya masih belum ada bayangan ya ikatan hidrogen itu apa. Jadi ikatan hidrogen itu merupakan gaya tarik antar molekul antara atom H yang terikat pada atom fluor, oksigen atau hidrogen FON. Mengapa atom H itu dapat terikat pada FON? Karena terjadi perbedaan keelektronegativan yang besar antara atom hidrogen dengan atom FON tersebut. Nah, ikatan hidrogen yang lebih kuat ini dapat menyebabkan titik didih itu semakin besar. Jadi ikatan hidrogen ini sebenarnya lebih kuat daripada gaya van der Waals. Tetapi ikatan hidrogen ini lebih lemah daripada ikatan kovalen ataupun ikatan ion. Apa sih syarat terjadinya ikatan hidrogen? Jadi syarat terjadinya ikatan hidrogen itu atom itu harus terikat pada atom FON. Terus yang kedua adanya pasangan elektron bebas pada FO atau N, karena ikatan hidrogen itu akan mengikat pasangan elektron bebas pada atom-atom FO atau N. Dan ikatan hidrogen ini akan terjadi antar molekul. Misalnya molekul H2O dengan molekul H2O. Nah, untuk ciri-ciri dari ikatan hidrogen itu, yang pertama itu titik didih dan titik lelehnya tinggi. Jadi ketika kita bandingkan dengan ikatan kovalen, ikatan ion, itu ikatan hidrogen itu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Jadi misal kita mungkin sedang merebus atau sedang membekukan sebuah zat yang memiliki ikatan kovalen ataupun ikatan hidrogen, dua zat yang memiliki ikatan kovalen dan yang satu memiliki ikatan hidrogen ya. Itu ikatan yang memiliki zat yang memiliki ikatan hidrogen itu akan lebih sukar mendidih atau akan lebih sukar menguap ataupun mencair. Nah, sebenarnya apa sih yang memengaruhi terjadinya ikatan hidrogen ini? Seperti dilihat dari tabel periodik yang saya tampilkan ini ya, semakin ke atas dan semakin ke kanan, maka molekul atau unsur tersebut memiliki keelektronegatifan yang sangat elektronegatif. Nah, semakin besar perbedaannya, semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Jadi mengapa atom H itu dapat berikatan dengan atom N, O, dan F. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, semakin besar ikatan hidrogen, semakin tinggi titik didihnya. Nah, mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan mengenai ikatan hidrogen? Belum ada ya? Nah, ini contoh dari ikatan hidrogen. Ini bukan contoh ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul H2O. Jadi sisi hidrogen yang bermuatan positif pada suatu molekul air H2O ini akan tertarik atau akan berikatan ke sisi oksigen yang bermuatan negatif dari molekul air di dekatnya. Nah, garis yang putus-putus ini merupakan ikatan hidrogen yang terjadi antara dua molekul air. Nah, meskipun tadi saya bilang ya, ikatan hidrogen itu terjadi antar molekul. Namun ternyata ikatan hidrogen itu tidak hanya terjadi antar molekul, tapi juga intramolekul dan intermolekul. Sebenarnya ikatan hidrogen intramolekul dan intermolekul itu apa sih? Jadi ikatan hidrogen intramolekul itu merupakan ikatan yang terjadi antar molekul yang berbeda. Misalnya seperti H2O tadi. Meskipun molekulnya sama, tapi ikatan itu terjadi antar dua molekul H2O yang berbeda. Dan ini contohnya juga pada molekul NH3. Jadi pasangan elektron bebas ini akan berikatan dengan hidrogen yang menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen. Dan
Selanjutnya itu ada ikatan hidrogen intermolekul. Jadi ikatan hidrogen intermolekul ini merupakan ikatan yang terjadi antara atom-atom yang terbentuk pada molekul yang sama. Nah ini contohnya pada molekul atau pada senyawa O-nitropenol. Pada senyawa O-nitropenol ini atom O dan atom H itu saling berikatan membentuk ikatan hidrogen. Nah sifat ikatan hidrogen ini ada apa saja, yaitu ada baik selanjutnya yaitu pengaruh sifat interaksi antar molekul terhadap sifat fisik zat. Yaitu yang pertama ada pengaruh pada titik didih dan titik lelet. Nah pada grafik atau diagram yang kita lihat di depan itu terdapat grafik dari golongan 4A, 5A, 6A dan juga 7A. Di sini terlihat bahwa titik didih pada golongan tersebut adalah gaya van der Waals, sehingga seharusnya titik didih dari atas ke bawah pada suatu golongan dari 4A sampai 7A itu dari atas ke bawah harusnya meningkat. Namun hal ini tidak terjadi pada H2O. Mengapa? Karena H2O, HF, dan NH3 ini memiliki ikatan hidrogen yang membuat titik didihnya itu lebih tinggi daripada unsur pada golongan lain dengan gaya van der Waals. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Baik, selanjutnya ada pengaruh pada kekentalan cairan. Kekentalan atau viskositas itu adalah ukuran halangan suatu zat untuk mengalir. Jadi semakin kuat gaya antar molekul, semakin kuat interaksi antar molekul, itu semakin sulit suatu zat untuk mengalir. Begitu pula sebaliknya. Jadi semakin lemahnya gaya antar molekul, semakin lemahnya interaksi antar molekul, itu semakin mudah suatu zat untuk mengalir. Viskositas atau kekentalan ini akan dipengaruhi juga oleh kenaikan suhu, sehingga kekuatan gaya dan kekentalan akan berkurang. Jadi contohnya ada pada madu, ada pada apa ya yang kental-kental itu biasanya jeruk manis. Susu kental manis. Oh, susu kental manis. Iya. Matcha. Terus selanjutnya ada pengaruh pada kelarutan langsung pada dinding tabung reaksi, sehingga cairan ini akan menjadi cepu. Dan sedangkan pada tabung reaksi B ini, cairan-cairan ini akan bereaksi dengan cairan lainnya yang ada pada tabung reaksi tersebut, misal H2O dengan H2O, yaitu menyebabkan cairan jadi cemburu. Oke, setelah saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan terkait materi atau konsep ikatan hidrogen dan pengaruh interaksi antar molekul terhadap sifat fisik zat? Belum ada, Pak. Belum ada ya, berarti insya Allah kalian sudah paham semua. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD yang saya berikan. Yang pada kegiatan belajar kedua ini kalian diminta untuk mengisi tabel. Tabel ini sebagai kartu atau sebagai awal kalian untuk menentukan sifat yang terjadi pada beberapa zat yang akan kalian selidiki nantinya. Nah, selanjutnya pada kegiatan belajar ketiga itu kalian mulai menyelidiki sebuah fenomena. Kalian bisa memilih salah satu fenomena dari 3 fenomena yang saya berikan tadi. Mungkin dari kelompoknya Zidvi mau mengambil fenomena yang mana? Fenomena tetesan air berbentuk bulat. Oke, fenomena tetesan air berbentuk bulat. Kelompoknya Zerwa, Konita Zerwa. Fenomena mengapa es mengapung di atas air. Mengapa es mengapung di atas air? Oke. Mengapa Jawa memilih fenomena ini? Adakah sebuah interesting terkait fenomena ini? Kayak apa ya? Tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak kalau misalkan di kutub utara itu SS-nya itu kenapa kok nggak tenggelam dan lain-lainnya, itu mungkin interestnya dari kelompok kita sendiri. Oke, bagus ya. Untuk kelompoknya Yumira dan Alvito, untuk kelompok kita mengambil fenomena air lebih sukar menguap daripada alkohol. oke. Kenapa alasannya memilih fenomena ini? Karena yang 2 tadi kan sudah diambil ke kelompok lain ya, Pak. Jadi tinggal Sisanya satu. kita. Oh, tinggal sisanya gitu ya. Oke, jadi nanti di kegiatan terakhir kalian akan memberikan kesimpulan terkait fenomena yang telah kalian pelajari.
Nah, sekarang kalian silahkan mengerjakan kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3 terlebih dahulu. Baik, mungkin ada yang dibingungkan terkait kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3. Gimana, Jihan dan Silvi? Tadi memiliki fenomena apa? Tetesan air bentuk bulat. Tetesan air berbentuk bulat. Cara ditanyakan. Gimana? Wanita dan Zulfa. Ada yang dibingungkan nggak terkait mengapa S itu bisa mengapung? Enggak ada sih Pak, sudah cukup jelas kalau dari kelompok kita. Tadi apa fenomena air lebih sulit menguap? Ya, daripada alkohol. Oke. Nggak ada kebingungan ya kalian? Aman Pak. Oke, nanti kalau kalian ada kesulitan terkait analisis atau penyelidikan dari fenomena kalian, bisa langsung tanyakan saja ya. Nah, kalian bisa lihat di kegiatan belajar 4, itu sudah ada panduan untuk melakukan presentasi dimulai dari pembukaan sampai penutupan. Nanti kalian bisa menyusun lembar presentasi kalian untuk dipresentasikan ke depannya. Silahkan dilanjutkan untuk kegiatan belajar 3 sampai 4. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah. Ya sudah ya. Misalnya bisa langsung presentasi ke depan untuk kelompoknya Silvi, bisa langsung presentasi. Silakan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Zulfi, tidak Tunisa Dan saya Jihan. kita akan mengonsultasikan mengenai yang analisis fenomena mengapa tetesan air berbentuk bulat tetapi alkohol itu tidak. Jadi tetesan air selalu membentuk bulat itu ketika air menetes pada daun atau permukaan hidrofobik. Tetesannya itu cenderung membentuk bola kecil. Bentuk bola adalah bentuk yang paling stabil dan memiliki luas permukaan paling kecil. Inilah sebabnya air tampak membentuk tetesan bulat sedangkan alkohol tidak. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, apakah yang ditanyakan? Tidak ada Pak, sudah cukup jelas. Mungkin dari kelompoknya Alfito. Tidak ada Pak. Ya. Baik, please. Saya yang tanya ya. Dari presentasi yang telah disebutkan tadi kan menyinggung terkait tegangan permukaan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Izin bertanya. Oh, Ya. iya, silakan. Kira-kira mengapa alkohol itu tidak membentuk tetesan bulat seperti air? Kenapa? Karena alkohol tidak memiliki ikatan hidrogen sekuat air. Maka dari itu mengapa tadi serangga itu dapat berjalan atau dapat mengapung di atas permukaan air? Karena kuatnya daya tarik menarik antar bentuk air. Baik, silakan. Terima kasih buat kelompoknya Zulfi dan Jihan. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok kedua, kelompoknya Zawa dan Zulfa. Dari kelompok 2 akan menyampaikan analisis fenomena yang sudah kami diskusikan bersama, yaitu tentang fenomena mengapa es mengapung di atas air. Nah, analisis yang pertama karena memang dari massa jenisnya es itu lebih kecil daripada air, makanya dia bisa mengapung karena ketika massa jenis suatu zat lebih kecil dari zat yang lainnya Dan sifat suatu zat. Bahkan dapat menentukan apakah suatu benda itu tenggelam atau mengapung. Nah, itu saja kesimpulan dari kami. baik. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Tanya, mengapa massa jenis es itu lebih kecil daripada massa jenis air? Karena kan susunannya es itu kan lebih kaku dan membentuk ruang kosong, makanya massa jenisnya itu lebih kecil daripada air. Terima kasih atas pertanyaannya dan masukannya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok terakhir, kelompoknya Alfito dan Mira bisa mempresentasikan hasilnya. Jadi kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mengapa air lebih sulit menguap daripada alkohol. Jadi yang pertama itu titik didih air lebih tinggi daripada alkohol. Air itu kan mendidih pada suhu 100 derajat, sedangkan kalau alkohol itu mendidih sekitar 78 derajat Celcius. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman ataupun dari Bapak Aldi? Iya, silakan buat teman-teman ada yang ditanyakan. Sebenarnya ya, mengapa ikatan antar makhluk pada alkohol lebih lemah dibandingkan pada air? Baik, izin menjawab untuk ikat. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kamu kelompok Yunira dan Alvin. Baik, cukup bagus ya presentasi kalian pada hari ini. Tadi juga saya lihat diskusinya kalian sangat aktif sekali. Setiap anggota juga melaksanakan diskusi dengan baik. Terus juga di presentasi kalian juga lumayan bagus. Namun untuk kekurangan di presentasi itu kalian terlalu kompleks ya dengan jawaban kalian. Mungkin nanti untuk jawaban-jawaban bisa dipahami sehingga kalian itu bisa lebih pede untuk menjelaskan ke depan. Baik Pak. Ya. Pak. Nah, jadi setelah kalian mempelajari ikatan hidrogen dan pengaruh interaksi antar molekul terhadap sifat fisik zat, apa yang kalian peroleh dari materi ini, dari kegiatan pembelajaran ini? Mungkin dari fenomena-fenomena yang ada, mungkin apa yang kalian peroleh dari kenapa kok air berbentuk bulat, terus kenapa alkohol itu lebih mudah menguap dibandingkan dengan air, atau mungkin yang air itu dapat mengapung di dalam air. Mungkin ada yang kalian dapatkan dari fenomena tersebut yang berhubungan dengan konsep yang telah kita pelajari hari ini. Kekuatan ikatan. Gimana? Perbedaan kekuatan ikatan. Kekuatan ikatan dengan Ikatan yang satu dengan ikatan yang lainnya. Kan ada yang ikatannya kuat dan ada yang lemah. Oke, mungkin ada yang lain. Oke, sebenarnya banyak sekali ya yang didapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Iya. Banyak sekali Pak. Oke, Sampai tidak dimulai bisa dari tadi ikatan dikuatkan. hidrogen, dan tadi ikatannya LCD di antara molekul F O N dengan karena kita sudah mempelajari ikatan hidrogen dan juga pengaruhnya terhadap sifat fisik zat, selanjutnya kalian dapat mengerjakan soal-soal yang telah saya berikan melalui grup WhatsApp kalian ya, bisa dikerjakan. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah. Ya, gimana soalnya? Mudah-mudahan nggak sih? Mudah Pak. Mudah banget ya. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Oke. Selanjutnya kalian kerjakan lagi, cek pemahaman diri dan juga refleksi pada link yang sudah saya berikan juga pada grup kalian. Oke, sudah selesai semua? Sudah Pak. Sudah ya. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih buat partisipasi aktif kalian pada pembelajaran hari ini. Terima kasih buat presentasi yang cukup menarik pada hari ini. Saya sangat bangga melihat kalian bisa menjawab penyelidikan atas fenomena-fenomena yang terjadi pada sekitar kalian hari ini. Nah, selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran pada minggu depan, kalian akan melaksanakan tes sumatif, yaitu ujian harian ya, untuk materi yang telah kita pelajari selama 2 pertemuan ini, yaitu gaya Van der Waals. Gaya Van der Waals tadi apa aja? Ikatan gaya dipol-dipol, London sama gaya dipol terinduksi. Terus juga materi pada hari ini yaitu ikatan hidrogen dan juga pengaruh interaksi antar molekul terhadap sifat fisiknya. Jadi dipersiapkan untuk tes sumatif atau ujian harian untuk minggu depan. Semoga lancar, belajar yang tekun agar bisa mengerjakan tesnya minggu depan. Terima kasih, kegiatan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.